Indonesia. Indonesia pasti menang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan kisi-kisi calon pemain naturalisasi terbaru untuk timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, tambahnya, setelah Erick Thohir, bocoran terbaru diungkap salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya pemain yang didekati tidak terlalu muda namun dalam usia yang matang, Eropa. Mudanya bukan muda banget, tetapi sudah matang. Ya sekitar 23-27. Kan senior ya, tetapi masih muda, ucap Arya di Jakarta, Senin 6 November. Arya juga menyebut bahwa setiap calon pemain naturalisasi yang masuk radar otomatis sudah melalui pemantauan pelatih. Tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata dua pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024, tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata dua pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024. Justin Hubner datang, tembok pertahanan timnas Indonesia makin kukuh dan bikin lawan ketakutan. Sebab hadirnya Hubner jelas akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda. Baru-baru ini pencinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, Justin Quincy Hubner. Dalam sebuah unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U21 kembali dilanjutkan. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dan akan diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya batalnya ajang tersebut di Indonesia dan kendala lain membuat Hubner batal dinaturalisasi. Setelah beberapa bulan berlalu, proses naturalisasi itu kembali dilanjutkan. Bahkan, Erick Thohir menyampaikan jika proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan Presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, Senin, 6 Oktober 2023. Kedatangan Justin Hubner tentu menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Saat ini saja, Indonesia telah memiliki banyak pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama serta Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan. Shin Tae-yong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sudah melakukan kebijakan tersebut sejak 2010. Saat itu, PSSI benar-benar ingin meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia. PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Saat itu, PSSI mencoba menaturalisasi Christian Gonzalez.
PSSI juga menaturalisasi sosok Irfan Bahdim muda yang berada di benua Eropa untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum kunjung memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Tentu, hal tersebut mengundang perhatian dari Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Perlahan dia mengubah kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Kelima nama tersebut digabung dengan para pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia tanpa melewati proses naturalisasi seperti Elkan Bagot. Daftar nama yang akan dinaturalisasi Shin Tae-yong bakal makin panjang. 3 nama berikutnya yang dalam proses naturalisasi adalah Justin Hubner, Nathan Choeaon, dan Jay Idzes. Shin Tae-yong juga menggabungkannya dengan satu pemain keturunan lagi yang sudah ngetop di Liga 1 Indonesia, misalnya Mark Klok yang jadi langganan timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menjelaskan alasannya mengambil para pemain top Eropa. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia saat pertama kali ia datang memiliki masalah. Para pemain timnas Indonesia merasa sudah kalah terlebih dahulu sebelum bertanding lawan tim yang lebih kuat. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu merekrut para pemain dari jalur naturalisasi untuk memperbaiki keterbatasan tersebut. Berkat kebijakan tersebut, Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia makin kuat dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, ujar Shin Tae-yong dilansir Bolasport.com dari Best 11. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, ucapnya. Bocoran gelandang dan penyerang yang akan dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia, usia matang, Tom Haye. PSSI tengah mengurus 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jay Idzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner. Selain 3 pemain itu, PSSI juga berencana untuk menaturalisasi 2 pemain keturunan lainnya buat timnas Indonesia. Posisinya adalah penyerang dan gelandang. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, masih malu-malu untuk membocorkan identitas 2 pemain lain yang bakal dinaturalisasi tersebut. Usianya masih muda, tapi tidak muda banget. Sudah matanglah. Usianya rentang 23-27 tahun. Levelnya sudah senior, tapi masih muda, ujar Arya di GBK Arena, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023. Di media sosial, netizen menduga gelandang yang dibidik PSSI adalah Tom Haye, pemain SC Heerenveen di Eredivisie 2023-2024. Tom Haye lahir di Amsterdam, Belanda, pada 9 Februari 1995. Posisinya adalah gelandang bertahan. Darah Indonesia mengalir lewat kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Ketika disinggung nama Tom Haye sebagai gelandang yang akan dinaturalisasi PSSI, Arya tidak membantah maupun membenarkan. "Oh, tidak tahu saya," ucap Arya. Arya memastikan bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI itu berstatus inti di klubnya. Pemain reguler di timnya. Prosesnya sedang pengumpulan dokumen, imbuh Arya. Sementara di SC Heerenveen, Tom Haye adalah pemain utama. Dia telah bermain 9 kali dari 11 pertandingan Eredivisie. Tom Haye bergabung dengan SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2022. Sebelumnya, ia bermain untuk NAC Breda, ADO Den Haag, hingga Lecce. Bukan Milien Manhoef atau Delano Ladan, striker kelahiran 2001 ini bisa jadi alternatif lini serang timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan tengah mencari striker naturalisasi timnas Indonesia. Nama Milien Manhoef hingga Delano Ladan menjadi sorotan. Kini, muncul nama striker baru selain 2 pemain tersebut. Dialah Dinsan Bergen yang kini berseragam Sparta Rotterdam U21.
Salah satu akun Instagram Football Talent Nealis membahas tentang striker kelahiran 2001 ini dalam postingannya. Mereka kagum dengan progres Dean Zandbergen yang memulai karir dari kompetisi amatir. Baru per musim panas ini gabung Sparta Rotterdam U21, Dean Zandbergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior. Dean Zandbergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karir, tulis akun Instagram Football Talent Nealis. Dean Zandbergen disebut-sebut sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas 3 gol dan 3 assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Penampilan apiknya tersebut membuat Dean Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Semalam, Dean Zandbergen pun mendapatkan kesempatan debut. Ia bermain sekira 3 menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023 hingga 2024, KNVB Beker. Apakah dia bisa menjadi solusi Shin Tae-yong yang tengah mencari bomber tajam untuk timnas Indonesia? Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki striker naturalisasi yakni Rafael Struijk. Penampilannya bersama timnas Indonesia memang tak begitu mengecewakan. Apalagi kini timnas Indonesia mempunyai striker lokal yang tak kalah tajam dari Struijk, yakni Ramadan Sananta. Dengan kondisi seperti ini, apakah Shin Tae-yong masih ingin mencari striker untuk dinaturalisasi? Proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda Justin Hubner akan segera rampung dan telah memasuki tahap akhir. Proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Segera rampungnya proses naturalisasi Justin Hubner disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulisnya. Tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tambah Erick Thohir. Justin Hubner merupakan pemain kelahiran Belanda, 14 September 2003, yang saat ini bermain di klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Sementara itu, ibu kandung Hubner merupakan warga asli Belanda. Untuk diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner sebenarnya sudah berjalan bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Bahkan, DPR telah menyetujui proses naturalisasi Justin Hubner pada sidang paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun 2022 hingga 2023. Akan tetapi, proses naturalisasi sempat terhenti karena Justin Hubner masih maju mundur untuk menjadi warga negara Indonesia.